komunikasi, jangan sampai kita terpecah belah karena satu dan lain halnya gitu ya. Ini tujuan utama kita adalah masuk akal jadi bikin ya di sistem yang sama gitu ya. Kalau fokus lagi sama tujuan utama kita sampai lagi share dan semangatnya yakin suatu saat Indonesia akan. Mas Nabil ada ya? Ada, Pak. Oh ya, ini bisa sampai ini ya, 2 kali 50 menit. Bisa, Pak. Oke, thank you. Baik, saya menyelesaikan absensi dulu aja. Sudah kelihatan? Masih loading, Pak. Oke, tunggu sebentar. Harganya 150, kakak dapat 6. Kalau yang 12 ini belum tahu isiannya di satu. Sudah masuk? Sudah ada, Pak. Oke. Saya mohon bantuannya kalau dipanggil open cam ya. Ini kuliah ini ada technical sedikit. Coba Mbak Adinda Nurul Fikri Aryuna Putri. Hadir, Bapak. Oke. Baik, Haidar Fadil. Hadir, Pak. Dan Weni Jessica. Weni Jessica. Tidak hadir. Julius Christian. Julius, bisa open cam? Sudah, Pak. Sudah. Enggak muncul ya. Coba sekali lagi. Oke, thank you. Muhammad Aryo Setio Bimantoro. Hadir, Pak. Makasih. Ndaru Ria Putri. Ndaru Ria Putri ada? Belum ada. Salomo Palti Tampu Bolon. Hadir, Pak. Hadir? Belum muncul ininya kameranya. Oke, thank you. Kesia Diandra Alia. Hadir, Pak. Oke, thank you. Muji Fathur Rahman. Muji Fathur Rahman. Belum hadir. Nada Rahmawati. Hadir, Pak. Oke. Teguh Gibran Maulana Hamdi. Hadir, Pak. Oke, mana? Oke. Alifa Korin. Hadir, Pak. Hadir. Korin? Hadir, Pak. Oke. Thank you. Andita Widiawati. Hadir, Pak. Andita. Hadir, Pak Andita. Ya. Ini baru kelihatan. Oke, Dimas Aziz Putra. Hadir, Pak. Oke. Ricardo Fernaldi. Hadir, Pak. Oke. Dimas Osman. Hadir, Pak. Oh, ini ada 2 ya. Dimas Aziz, Dimas Osman. Oke, thank you. Diza Syafa Rahmani. Hadir, Pak. Oke. Dava Ksatria Fabregas. Hadir, Pak. Oke. Alia Gianti.
Hadir, Pak. Oke. Siapa lagi ya? Dia Ananta Putri. Hadir, Pak. Oke. Terus Algiano Christopher. Hadir, Pak. Oke. Khairatul Kamila. Hadir, Pak. Oke. Afifa Aryani Rizky. Hadir, Pak. Mutiara Hanin. Mutiara Hanin belum hadir. Fadia Zalfa. Hadir, Pak. Oke. Elshanova Rizky. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Nurul Zahra Zita. Hadir, Pak. Ya, oke. Raihana Akmal. Hadir, Pak. Oke. Zahra Anggraini. Zahra Anggraini. Hadir, Pak. Oke. Abrar Jundillah Raffi Rabbani. Hadir, Pak. Oke. Ridho Zulian. Hadir, Pak. Oke. Hikmatun Deyanti. Hadir, Pak. Oke. Zailini Salma Basuki. Saya salah baca ya. Shalini Salma Basuki. Oke, maaf. Niken Kaila. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Irfan. Muhammad Irfan Budiansyah. Belum hadir. Rafina Nurrahmaini. Hadir, Pak. Oke. Naya Fairuz Putri. Naya Fairuz Putri Maulana. Hadirkah? Belum terlihat? Belum terdengar? Naila? Naya Fairuz? Saya anggap belum hadir. Hadir, Pak. Hmm? Hadir, Pak. Oh Hadir, ya, Pak. Naya hadir, Pak. ya, ya, baik, baik, baik. Tadi cukup lama ya. Atasha Aurina. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Kian Rahman. Hadir, Pak. Oke. Atallah Zahwa Kamila. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Abdil. Hadir, Pak. Oh, ini ketua kelas ya. Terima kasih. Sudah dibantu. Sama-sama, Pak. Jingga Nirvana Afra. Jingga Nirvana Afra. Belum hadir. Kanita Najiah Setiawati. Hadir, Pak. Oke, baik. Baby Ayu Wulandari. Ini harus pakai Inggris ya. Baby, ya, oke. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Hasan. Hadir, Pak. Oke. Irsyad Nurrahman. Hadir, Pak. Oke. Natalia Blesa Kanaya. Hadir, Pak. Oke. Vanda Rasendria. Hadir, Pak. Oke. Vianda ya saya. Mohon maaf. Fathan Ahmad Maulana. Hadir, Pak. Baik. Najla Fairuz Rifat. Oke. Ramadanzi Medina. Hadir, Pak.
Oke. Ciane Caroline. Cian Caroline. Hadir, Tuh. Pak. Oke, saya panggil lagi Jingga Nirwana Afra, Muhammad Irfan Budiansyah, Mutiara Hanin, Muji Fathur Rahman. Hadir, Pak. Hadir? Hadir. Oh, tadi nggak muncul. Daruk Ria Putri, Weni Jessica, 1, 2, 3, 4, 5, 52 kurang 5. Oke. Baik. Ada 10 menit lebih ya menyelesaikan absensi. Baik, kita mulai. Mohon di-review minggu lalu kita sudah melakukan perkuliahan introduction, isinya apa? Silakan yang mau menjelaskan. Saya nanti membiasakan setiap kali pertemuan ada review sebentar. Kalau nggak review ya quiz. Nanti di di saat offline. Kalau online ya rada susah, tapi mungkin review saja. Silakan yang mau menjelaskan. Abdil mungkin mewakili, nanti ada 1-2 yang lain. Apa Eh, isinya? Kalau yang saya ingat sebenarnya lebih ke nge-review dulu gimana kemampuan kita sejauh ini belajar, terus biar dari Pak Yunus sendiri bisa tahu belajar dari mana. Terus kemarin itu ya udah kita di sini geothermal itu kita lebih fokusnya juga ke salah satunya di MT, mau 1D, 2D dan 3D. Terus ya kurang lebih itu sih Pak yang saya ingat ya Pak, fokusnya. Baik. Ada yang punya coretan-coretan? Mungkin, terima kasih Nabil. Ada yang punya coretan-coretan kemarin? Silakan. Permisi Pak, mungkin mau nambahin sedikit dari yang Abdil Pak. Oh ya, Abdil, saya lupa. Ingatnya Nabil. Abdil, ya, makasih. Silakan, siapa nih? Permisi Pak, mungkin saya mau nambahin dari Abdil. Kemarin kita juga ngebahas tentang potensi geothermal di Indonesia, terus seberapa penting Boleh di transisi energi sih on Pak? cam nggak sebentar? Oh, ya. Ya, biar enak kita ada yang berkata-kata. Boleh. Adjusting to university life. Masya Allah, luar biasa. Silakan, Ahmad Hasan Iya sama. Pak, mungkin mau nambahin sedikit yang tadi tentang gimana sih potensi geothermal di Indonesia. Kalau geothermal di Indonesia itu sangat besar, kayak buat pemanfaatannya hampir kedua setelah Amerika. Terus gimana sih pentingnya transisi energi gitu sih Pak? Hmm, pentingnya transisi energi. What do you mean transisi energi? Ah, Perpindahan pemanfaatan energi dari yang biasanya pakai fosil menjadi energi terbarukan gitu sih Pak. Baik, terima kasih. Ya, kemarin saya menayangkan slide belum? Sudah Pak, tapi belum keseluruhannya sih, belum sampai selesai. Oke, slide yang mana? Yang waktu itu Bapak paparin pas pengukuhan kalau nggak salah Pak, itu di mana ya? Di saya lupa Baik, lebih slide. besar ya. Gitu ya, yang CV kemudian pengembangan. Baik, gitu ya. Saya coba tampilkan apakah yang ini.
Betulkah ini? Udah kelihatan, Abdil? Masih loading bentar, Pak. Oh, udah. Benar ya ini ya? Iya, benar, Pak. Oke. Baik, ini pesertanya cukup banyak ya. Kalau yang tertulis itu 52 ya. Ini kuliah pilihan tapi pesertanya banyak. Dan saya mohon supaya kita betul-betul memanfaatkan waktu ya. Jadi untuk fokus karena sayang ya Pak Yunus sudah nyiapin waktu, Anda juga udah nyiapin waktu ya, nyiapin macam-macam ini sarana prasarananya sehingga kita bisa kuliah pagi hari ini ya, sehingga mohon untuk bisa menyimak dengan baik. Jadi ini sebetulnya materi pengukuhan ya yang saya sampaikan. Tapi ini intisari dari apa yang kami fokus di dalamnya terkait dengan geothermal, terkait dengan riset, terkait dengan bisnis. Tampaknya saya akan mengganti sebentar. Ini kayaknya bukan yang terbaru. Mohon maaf. Sebentar. Kayaknya sampai. Nah, mungkin ini saja. Sudah muncul? Masih loading, Pak. Masih loading. Take time. Sudah? Sudah ada, Pak. Oke, baik. Oke. Ya, saya tutup aja ya. Off cam dulu ya. Baik. Nah, tayangannya mana? Oke. Jadi fokusnya memang bicara geothermal. Tapi kalau geothermal, dalam sistem geothermal ada yang namanya reservoir. Ya, di mana ini apa ya? Jantungnya atau mungkin inti dari sasaran ya yang ingin kita pahami adalah reservoir. Tapi sebuah sistem geothermal itu ada komponen-komponen sistem geothermal. Dari heat source di bawah harus ada heat source. Kalau nggak ada sumber panas ya tidak mungkin ada geothermal. Ya, tapi ada thermal itu karena ada heat source, ya, sumber panas. Kemudian ada reservoir. Nah, reservoir itu adalah batuan rekahan, bisa karena fracture, bisa karena fault, ya, bisa karena struktur geologi yang lain, sehingga ketika ada air masuk, itu bisa air itu bersarang di dalam batuan karena ada rekahan-rekahan, karena ada fracture, karena ada fault. Itu yang disebut dengan reservoir.
Tapi reservoir pun juga lambat laun akan terbentuk penutup penudung yang ada di atasnya reservoir. Nah, batuan penudung itu sebetulnya batuan ubahan, juga bukan batuan yang memang asli di situ, karena setelah ada reservoir, ada panas, ada fluida mengalir ke atas, maka terjadi reaksi kimia, maka di bagian atasnya reservoir itu terbentuk clay alteration, jadi batuan lempung ubahan dari batu. Tergantung original rock. Jadi apakah dia itu volcanic rock gitu atau igneous rock, batuan beku atau sedimen, nanti berubah menjadi clay, ya, menjadi lempung, dan itu akan menjaga panas dan fluida di dalam reservoir supaya tidak kemana-mana. Kalau ada panas, konduksi mungkin ke permukaan. Kadang-kadang ada yang konveksi karena ada bocoran berupa rekahan atau patahan kecil sehingga terbentuk hot spring di permukaan. Gitu ya. Jadi yang utama di sini kita bisa bicara geothermal, kita bicara reservoir. Tapi kemudian kita bicara geofisik sebetulnya. Walaupun tidak pure geophysics, tapi ini juga geology, geochemistry, and geophysics itself, ya. Jadi peran strategis riset dan inovasi teknologinya apa? Advanced Reservoir Imaging, gitu. Jadi bagaimana mencitra reservoir dengan teknologi yang maju, ya, dalam meningkatkan keberhasilan pemboran sumur geothermal. Karena target sumur geothermal ini adalah nyari rekahan-rekahan yang berisi fluida, yang fluidanya panas. Gitu. Jadi ada rekahannya berisi fluida, dan fluidanya harus panas. Kalau fluidanya nggak panas, ya itu bukan geothermal. Ya, jadi ini penting. Nah, ini perlu dilakukan reservoir imaging dengan menggunakan teknologi geofisika, dibantu dengan geologi dan geochemistry. Nah, ini perlu dilakukan riset yang terus-menerus, inovasi teknologi yang terus-menerus, sehingga nantinya bisa didapat teknologi yang bisa mendetek objek pemboran. Nah, kalau demikian kan berarti tingkat ketepatannya itu tinggi, tingkat akurasinya itu tinggi. Ini untuk nantinya kalau tepat, ngebor berhasil, itu biaya energinya akan lebih murah. Tapi kalau ngebor gagal, nah gagal ini kan ada harganya, dan harga ini juga harus dihitung karena itu investasi. Ngebor 3 dapat 1, itu kan yang 2 sumur dihitung juga. Jadi tidak mengatakan ngebor 3 dapat 1, maka yang dihitung yang 1, enggak. Yang 2 pun dihitung karena itu investasi. Ya. Kalau ngebor 6 juta US dollar satu sumur, kalau 3 sumur ya sudah 18 juta US dollar sebagai investasi. Kalau 18 juta US dollar sebagai investasi lalu berhasil tiga-tiganya, maka ini pun juga nanti biayanya akan murah. Tapi kalau yang berhasil cuma 1 tapi biayanya 3, maka ini biaya secara keseluruhan akan mahal. Ya. Jadi ini ngomongin bisnis. Kemudian mendukung swasembada energi hijau di Indonesia. Ya, tadi siapa yang kedua tadi? Mendukung swasembada energi hijau di Indonesia adalah transisi energi dari energi fosil ke energi hijau, ke energi renewable. Nah, jadi judul ini cukup padat karena dihadiri oleh banyak orang. Ada orang company, orang industri yang mungkin concern terhadap biaya energi, gitu. Tapi juga ada orang teknologi, orang drilling, mungkin juga akan fokus kepada advanced reservoir imaging, gitu. Bagaimana keberhasilannya dan sebagainya. Itu termasuk orang energi ya secara umum yang mendukung swasembada energi. Dan yang terakhir orang-orang kampus, orang-orang research institution
itu bisa bicara strategic, research and innovation ini juga. Jadi topiknya cukup lengkap tapi juga dalam mudah-mudahan. Gitu. Nah ini kemarin sudah ya artinya Indonesia perlu menjaga kecukupan energi, swasembada energi dan ketahanan energi. Ya. Saya tampilkan foto presiden karena ya pas saya presentasi presidennya Pak Prabowo ya. Nanti ketika saya presentasi di kesempatan yang lain presidennya yang lain lagi mungkin saya juga akan menampilkan yang lain. Ini pas banget. Indonesia berkomitmen untuk mencapai net zero emission sebelum 2050. Gitu. Jadi pemerintah komitmen untuk mencapai swasembada energi hijau, khususnya geothermal. Ya, kemarin kita sudah diskusi keunggulan geothermal ini 24/7 ya, jadi 24 jam 7 hari dalam satu pekan. Fluida panas tersedia di dalam reservoir sejak ribuan tahun lalu. Tidak bergantung cuaca, low emission, baseload power, bisa menjangkau pulau-pulau terpencil, remote islands. Mestinya ini energi yang memang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan sangat besar dan posisinya, distribusinya juga sangat bagus. Bisa menjangkau pulau-pulau terpencil, remote islands. Ya, kalau remote islands dikirim BBM gitu, itu kan ngangkutnya dan sebagainya ini butuh biaya, ya butuh waktu, butuh effort yang banyak, dan akhirnya harga energinya juga mahal. Tapi kalau di bawah bumi di pulau itu ada geothermal, maka tinggal di eksplorasi, kemudian nanti dibangun power plant. Saya kira ini sangat bagus. Baseload power, nanti saya jelaskan. Low emission, ya, tidak bergantung cuaca. Dan sudah ada ribuan tahun yang lalu. Nah ini yang gambarannya. Kemarin mungkin saya sudah sampaikan ya, geothermal ini load-nya yang utama, nih load yang merah itu dari 0 detik gitu sampai 24 jam. Itu merah nih harus ada. Jadi ini harus ada, ya begitu. Nah ini kalau hydro, ya hydro itu kalau di siang hari mungkin, kalau malam hari dikurangi. Ya solar, ya hanya terbatas saja pada pukul 8 misalnya di sini sampai pukul 16 gitu. Ya kalau BBM gitu, solar gitu misalnya, ya itu juga jamnya tertentu saja gitu. Yang peak itu kalau malam ini malam ini agak lumayan peak gitu. Tapi kalau jam 12 siang mungkin juga pemanfaatannya lebih sedikit. Tapi yang harus ada tersedia ini geothermal, dan ini disebut dengan baseload power. Karena apa? Karena dia tidak bergantung kepada cuaca, tidak bergantung iklim, selalu ada di reservoir itu sejak ribuan tahun sudah ada fluidanya di situ. Nah, sehingga kalau kita mampu untuk menarik, memproduksi geothermal, ya, kemudian tidak injeksi lagi, maka fluida itu masih akan ada di situ. Kemudian capacity factor-nya itu 80-90%. Jadi geothermal ini bisa memberikan supply itu sekitar 90%. Ini cukup besar, saya kira itu. Rendah emisi gas CO2, ya, low CO2 emission. Itu diantara yang ada itu geothermal paling kecil. Ya, yang lain-lain ada natural gas, apalagi coal gitu besar, oil ini juga besar. Ya. Nah, gitu. Masa operasi yang lama, long lasting. Ya, di Italia sendiri berdiri tahun 1913, ya sekarang 2025 ya mungkin sekitar 112 tahun. Ya, cukup lama ini.
Wairaki New Zealand itu sudah 67 tahun. Geysers di Amerika sudah 65 tahun. Kamojang di Indonesia 42 tahun. Jadi ini bisa long lasting. Ya, sekali dikembangkan itu bisa terus memproduksi bahkan sampai ratusan tahun. Ini potensi atau anugerah yang luar biasa yang harus kita kembangkan. Nah, butuh ahli-ahli. Nah, jelas ya. Jadi ini kelebihannya. Terus energi geothermal anugerah istimewa. Ya, dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa kepada kita. Ya. Logikanya adalah kita dan nenek moyang kita tidak pernah berdoa untuk diberikan anugerah kekayaan energi geothermal di negeri kita. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah geothermal terbanyak di Indonesia sehingga menjadi terbesar di dunia. Nggak pernah, karena geothermal sudah ada ribuan tahun yang lalu sebelum kita manusia ada. Jadi memang sudah disediakan untuk negeri Indonesia. Karena itu ini patut untuk disyukuri dengan baik, ya, dengan cara memanfaatkannya dengan baik sehingga menjadi keunggulan, ya, bukan menjadi bencana. Ini kalau kita nggak mampu mengelola ya bisa jadi bencana, ya. Gitu. Ini penting. Kemudian tanda-tanda keberadaan geothermal karena saya sampaikan ke publik, ya, maka yang mudah-mudah, oh ini ada geothermal ya, gitu. Ada Kawah Ratu Bandung seperti ini, oh berarti ada geothermal. Kawah Putih di Jawa Barat Ciwidey, oh ya. Kemudian ada Kawah Sikidang Jawa Tengah, Kawah Kamojang di Garut, ya, Kawah Bromo, Kawah Ijen. Ya, ini kan situs-situs yang orang mungkin mudah untuk mengenalnya gitu. Ya, oh ada geothermal berarti ya ada, itu salah satu tanda-tandanya. Ya, ada lagi wisata pemandian air panas. Oh ya, di Ciater ada ya, saya pernah ke sana. Oh, berarti ada geothermal, ada. Di Guci, di Tegal, ya, di Kawah Merah, Bogor, di Cisolok, Sukabumi, Sipoholon, Ria-Ria di Tapanuli Utara gitu. Yang ada lagi di Bora, di daerah Palu, Sulawesi Tengah. Ini sebagian saja ya. Udah, gitu. Nanti kalau ada yang bertanya di ini ya, di interrupt aja nggak apa-apa. Pak, saya mau nanya Pak itu. Pak, silakan ya. Bisa angkat tangan dulu juga boleh. Atau bisa apa namanya bilang ke saya langsung juga bisa, ya. Ini kita bicara sistem geothermal. Jadi sistem geothermal ini yang ideal seperti ini. Geothermal itu terdiri dari dua kata, geo bumi, termal panas. Jadi panas yang berasal dari dalam bumi. Itu secara definisi ringan. Kalau gambar yang tengah, ini ada kompor, ada ketel, ada airnya. Nanti ketel ini menguap, uapnya bisa mengalir keluar. Ya, ini heat source. Heat source yang bagus adalah yang bukan berupa magma, ya. Ini mohon dicatat betul. Gitu. Jadi kita menghindari heat source yang masih dalam bentuk magma. Tapi kita menggunakan sistem geothermal yang heat source-nya berupa batu panas. Jadi cooling Pluton atau intrusi yang sudah mendingin. Mendingin dalam arti bukan dalam bentuk magma ya, tapi dalam bentuk batu sudah keras tapi temperaturnya masih tinggi. Bisa di atas 500 derajat Celcius. Ya, kenapa magma dihindari? Karena magma itu mengandung fluida magmatic fluid. Ya, ada gas-gasnya, ada airnya. Ya.
Airnya juga air yang mengandung asam, gas-gasnya juga. Jadi kita menghindari itu. Tapi kalau sudah memadat gitu, sudah tidak cair lagi, itu biasanya gas-gas atau fluida-fluida magmatiknya itu sudah terdispose ya, jadi sudah tidak ada, jadi nggak berbahaya. Nah gitu, kemudian ada fluida dari atas turun melalui rekahan, dari atas turun melalui rekahan, kemudian dipanaskan di sini. Ketika dipanaskan, maka kalau benda dipanaskan, khususnya air, maka air itu massa jenisnya akan mengecil, massa per volume. Massanya tetap, volumenya bertambah besar. M per V, V-nya makin besar, artinya rho sama dengan M per V itu makin kecil. Kalau makin kecil, maka fluida yang kontak dengan heat source tadi, yang ada di sekitar sini, dia nanti akan naik ke atas. Gitu. Karena fluidanya sudah memuai. Kalau memuai berarti volume membesar. Kalau volume membesar berarti massa jenisnya mengecil. Kalau massa jenis mengecil, dia akan floating ke atas. Gitu. Dan tadi saya sampaikan, nanti kalau ada aliran seperti ini akan terbentuk clay cap. Akan terbentuk clay cap. Ya. Nah, clay cap ini yang nantinya akan bisa menutup reservoir yang ada di sini. Sehingga panas ini efektif tersimpan di kedalaman tertentu, let's say lebih dari 1 kilometer ya, sampai sekitar 3 kilometer ada di sini. Ini yang disebut dengan reservoir geothermal. Ya, ini ada rekahan-rekahan dalam bentuk fault dan sebagainya. Nah, kalau mau dibor ya supaya permeability-nya tinggi ya harus memotong struktur di bawah. Kayak ini dibor untuk memotong struktur. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, saya lanjut lagi. Pemanfaatan sumber daya geothermal. Geothermal dapat dimanfaatkan setidaknya untuk pemanfaatan tidak langsung, artinya panas dikonversi menjadi energi listrik. Kemudian yang kedua, pemanfaatan panas secara langsung. Panasnya diambil untuk memanaskan apa gitu. Jadi yang dimanfaatkan adalah panasnya. Ya, untuk yang tidak langsung itu menggunakan sumur pemboran, kemudian fluidanya naik, kemudian digunakan untuk memutar turbin, memutar generator jadi listrik. Gitu. Kemudian nanti direinjeksikan lagi. Ya, gitu. Ada juga yang hybrid teknologi geothermal dikembangkan, tapi di situ juga ada sel surya misalnya. Ya. Atau pemanfaatan langsung kayak ini dari geothermal menjadi listrik ya. Jadi di-convert energinya dari panas menjadi listrik. Gitu. Kemudian ini ada direct use, heating atau cooling. Gitu. Ini pemanfaatan langsung, panasnya dimanfaatkan. Atau solute separation, pemisahan chemical tertentu gitu. Jadi dipisahkan dengan menggunakan panas. Panasnya dari mana? Dari geothermal. Ya. Kemudian ada ini pemanfaatan direct use lain itu direct air capture. Ya. Jadi pengambilan udara ya secara langsung. Itu. CO2 sequestration ini untuk bagaimana bisa menyimpan CO2 di kedalaman tertentu di reservoir, ini juga untuk membantu direct use. Ini gambaran tentang pembangkit listrik, pemanfaatan geothermal untuk pembangkit listrik. Melihat gambar yang di sebelah kiri, ya lahan yang dipakai itu tidak terlalu luas. Gitu. Nah, itu prinsipnya di situ ada sumur produksi, ada sumur reinjeksi. Sumur produksi memproduksi uap panas.
atau air panas. Kemudian dimanfaatkan untuk power generation. Kemudian direinjeksikan lagi di pompa gitu dengan menggunakan cooling tower. Ini di sini digambarin itu ada itunya, tapi nggak terlihat. Oke, nah potensi geothermal di Indonesia ini seperti ini. Ya, jumlah titiknya ini cukup banyak. Ada di Sibayak, Sinabung, ini ada pembangkit listrik. Ya, yang kuning-kuning ini yang sudah ada pembangkit listriknya. Gitu. Ada berapa itu? Sibayak, Sinabung, Sarula, ini di Sorek Marapi, ini di Sumatera Utara. Muara Laboh, ini di Sumatera Barat. Lumut Balai, itu di Sumatera Selatan. Ya, ada Ulu Belu, di mana nih? Lampung. Nah, itu di Sumatera itu seperti itu. Sekarang udah banyak. Ada lagi di Salak, Patuha, Darajat, Karahan di Jawa Barat. Wayang Windu, Kamojang, itu di Jawa Barat. Kemudian di Jawa Tengah ada Dieng. Di Jawa Timur sebenarnya sudah ada, tapi belum saya tambahkan. Waktu itu belum diresmikan. Ya, jadi di Jawa Timur ada namanya Ijen. Ijen, Kawah Ijen. Kemudian di Flores ada Ulumbu, ada Mataloko, di Sulawesi adalah Endo. Ya, ini totalnya kapasitas terpasang sekitar 2,6 giga. 2.600 megawatt dari total 24 gigawatt. Ya, jadi sudah termanfaatkan 2,6, ya, 11%. Kira. Jadi masih banyak, masih ada 90% belum dimanfaatkan. Nah, ini lain lagi nih. Potensi geothermal di lapangan migas. Cekungan Sumatera Utara, cekungan Sumatera Tengah, cekungan Sumatera Selatan. Ini cekungan-cekungan itu ternyata dari sumur-sumur yang memproduksi migas, itu ternyata airnya itu temperaturnya lumayan tinggi. Mungkin di atas 150 derajat Celcius. Menarik kan? Jadi kalau minyaknya, gasnya sudah habis, tapi airnya di dalam kan masih ada. Nah, airnya ini bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Sumur sudah ada dari sumur migas. Ya, tinggal nanti kalau flowingnya itu bisa natural, ya bisa langsung di flowing. Tapi kalau enggak, itu harus dipompa dulu. Pompa untuk narik air dari bawah ke atas dengan temperatur tinggi. Cekungan Jawa Barat Utara, cekungan Kutai, cekungan Bintuni, cekungan Selawati. Jadi ini cekungan-cekungan yang potensial untuk dikembangkan menjadi sumber energi geothermal. Nah, kemudian potensi geothermal Indonesia di dunia. Lihat grafiknya. Nah, yang warnanya merah. Grafiknya itu kenaikannya lumayan signifikan. Coba dibandingkan Amerika di atas. Ya, dia relatif naik, tapi habis itu landai. Kalau Indonesia itu naik terus. Turki cukup agresif juga, dari rendah itu terus langsung naik. Tapi pemanfaatannya masih jauh di bawah Indonesia. Ya, beda sekitar 1000-an megawatt. Ya, Filipina almost flat, ya, gitu. Jadi flat sekitar di angka 1.900. Jadi Indonesia nomor 2 dan trennya itu tren tinggi untuk pemanfaatan geothermal ke depan. Ya. Di akhir tahun 2023 Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara pemasok energi geothermal terbesar dunia. Gitu. Pertumbuhan PLTP mengalami peningkatan yang signifikan dalam 15 tahun terakhir. Akhir 2024 kapasitas terpasang energi geothermal mencapai 2.600. Udah mendekati Amerika, ya. Jadi sebentar lagi bisa ngebalap Amerika.
Jika iklim positif pengembangan energi geotermal bisa terjaga, Indonesia bisa menjadi produsen energi geotermal terbesar di dunia. Jadi posisinya seperti itu. Karena itu mental harus disiapkan, SDM harus disiapkan. Tapi SDM bukan yang kurang serius ya, tapi SDM yang serius, yang tekun, yang mengembangkan teknologi, melakukan inovasi dan sebagainya sehingga nanti bisa berkontribusi dalam kancah dunia. Gitu. Kalau ada pertanyaan silakan. Geothermal juga bisa digunakan untuk pemanfaatan langsung greenhouse. Panasnya dialirkan ke dalam greenhouse, ya rumah kaca. Ya, itu. Jadi kebun yang ditutup begitu tuh dialirkan pipa, pipanya pipa dialiri air panas. Jadi nanti panasnya meradiasi dari pipa itu ke dalam ruangan itu. Nanti temperaturnya diatur, diregulasi, diregulate, dikendalikan. Berapa nih temperatur yang bisa digunakan, bisa bagus untuk tanaman, kelembabannya berapa dan sebagainya itu teknologi geothermal yang digunakan untuk membantu greenhouse heating. Termasuk untuk memanaskan rumah-rumah. Kalau di bawah rumah ini ada geothermal, maka bisa digunakan, panasnya diambil kemudian dialirkan ke dalam rumah, terutama di daerah subtropik ya. Nah, termasuk untuk pemandian air panas. Wisata alam. Ya, wisata alam, jadi ada atraksi yang dilakukan oleh geyser geothermal. Ya, jadi geyser itu munculnya nggak muncul terus gitu. Nanti muncul gitu, nanti lama-lama mengecil lagi, diem. Nah, ya, gitu diam. Ya, tadi waktu memancar itu foto-foto segala macam. Itu nunggunya agak lama, mungkin bisa sampai berapa ya, 15-20 menit gitu. Nanti ganti penonton. Penonton yang sudah melihat seperti ini keluar. Ya, nanti ganti yang dari luar masuk lagi. Itu jadi ini untuk wisata. Ya. Jadi kalau kita mampu untuk mengelola wisata-wisata geothermal, saya kira ini bisa. Ini di Rotorua di New Zealand. Geothermal juga panasnya bisa digunakan untuk memanaskan gula aren. Bikin gula aren itu dengan menggunakan panas dari geothermal. Pengeringan kopi. Ya, sehingga kopinya produksinya bagus. Nah, ini menarik. Pakai panas dari geothermal. Dan ada 1001 macam pemanfaatan geothermal untuk apa saja yang butuh panas. Jadi nggak perlu bakar kayu atau bakar BBM itu. Cukup dari natural, dari bawah. Bahkan untuk ini produk kecantikan. Karena ini ada kolam-kolam lumpur. Ini dicontoh di Selandia Baru ya. Mereka lumayan ke depan. Jadi lumpur-lumpur itu kenapa bagus? Karena lumpur itu sebelum jadi lumpur kan air dari bawah. Air dari bawah dari reservoir berinteraksi water rock interaction gitu antara fluida dengan batuan. Nanti bawa tuh mineral-mineral itu ke atas. Dibawa oleh air panas. Nah, sehingga kolam lumpur ini mengandung mineral-mineral yang dibutuhkan untuk kecantikan. Ini sangat bagus. Nah, ini produk-produknya tuh ada contohnya. Ini untuk keperluan presentasi aja. Saya tidak berhubungan dengan iklan apapun. Oke, jadi seperti itu. Ini yang sudah diproduksi yang sebelah kanan. Tapi yang sebelah kiri itu bisa berendam gitu. Apa namanya, pakai masker, ya masker wajah gitu. Nanti setelah itu baru dibilas mandi. Gitu. Jadi upaya untuk geothermal for skincare, saya kira sangat bagus. Ya. Ekstraksi litium. Litium sekarang banyak digunakan untuk baterai. Ya.
Nah, baterai membutuhkan litium dan litiumnya itu bisa diperoleh dari fluida geothermal. Karena litium di dalam sistem geothermal cukup banyak ya. Ketika memompa fluida dari bawah, nanti litiumnya akan ke bawah ke atas. Kalau kita bisa mengekstraknya dengan baik, maka litium itu bisa akan kita produksi gitu. Ya, jadi luar biasa. Nggak hanya listrik, tapi juga litium. Termasuk juga hidrogen. Ya, ekstraksi hidrogen dengan menggunakan panas dari geothermal, maka panas ini digunakan untuk mengekstrak hidrogen dari H2O misalnya hanya dipisahkan jadi kita punya hidrogen. Ini menarik juga. Baik, ya itu sistem geothermal dalam gambaran yang singkat ya karena saya presentasikan hanya 15 menit pada audiens baik itu guru besar, para dosen, mahasiswa, industri, public people dan sebagainya. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya stop dulu. Silakan Abdil dan kawan-kawan. Sebaiknya ada pertanyaan dulu, baru nanti saya bisa pindah lagi. Silakan, biasakan untuk interaktif, untuk bertanya, aktif bertanya. Pak, saya penasaran kalau misalkan reservoir buat geothermal itu apakah misalkan hasil dari eksplorasi misalkan migas itu apakah bisa dicari juga geothermalnya atau itu beda tempatnya? Gimana ya, Pak? Ya tempatnya bagusnya yang sudah ada sumurnya. Minyaknya sudah dimanfaatkan, sudah habis minyaknya atau gasnya. Nah, tinggal air panas yang di dalam ini bisa dimanfaatkan. Jadi nggak perlu investasi banyak gitu. Berarti pada konsepnya untuk tempat reservoirnya itu sama juga ya Pak, buat kayak yang dari bekas udah dieksplorasi migas itu masih bisa dicari geothermalnya, Pak? Ya, tapi memang untuk daerah-daerah tertentu yang ada anomali panas. Ya, nggak semua ladang minyak itu panas. Panas itu artinya bisa sampai 150 derajat Celcius gitu. Mungkin ada anget-anget saja ya mungkin nggak kita gunakan. Tapi yang temperaturnya cukup signifikan, elevated, sampai lebih dari 150 derajat Celcius, ini yang nantinya akan bisa kita manfaatkan. Gitu, Abdil. Iya, Pak. Ada yang lain silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Sebutkan nama dulu. Saya Haidar dari Angkatan 22. Izin bertanya mungkin terkait eksplorasi panas bumi ya. Nah, yang saya dengar tuh buat eksplorasi ini identik dengan clay cap dari si reservoir tersebut ya, Pak. Nah, mungkin pertanyaan saya itu untuk clay cap-nya ini adakah karakteristik khususnya itu seperti apa ya, Pak? Mungkin dari segi bentuknya atau kandungannya sehingga nanti pas eksplorasi bisa terindikasi kalau lapisan itu bisa disebut clay cap-nya gitu, Pak. Oh iya, baik. Nanti saya jawab. Saya note. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, saya lanjut dulu. Tantangan pengembangan energi geothermal ya. Nanti saya akan menjawab pertanyaan Haidar tadi. Ya. Nah, tentang eksplorasi itu. Saya masuk dari sini dulu. Gitu. Jadi
tantangan pengembangan energi geothermal ini yang paling krusial dan berisiko tinggi adalah tahapan eksplorasi dan program drilling. Ini khususnya di geothermal ataupun umumnya di subsurface ya, kayak migas. Ya migas sama eksplorasi maupun drilling ini satu hal yang sangat krusial. Berisiko tinggi artinya kehilangan investasi. Kalau ngebor biayanya 100 miliar satu sumur, lalu nggak berhasil, itu artinya risiko hilang duit. Itu maksudnya. Berisiko itu adalah berisiko financial risk gitu. Ya. Tahapan mencari dan menemukan posisi zona reservoir geothermal secara tepat yang dapat memproduksi uap atau air panas bersuhu tinggi lebih dari 200 derajat Celcius di kedalaman ekonomis. Apa itu kedalaman ekonomis? Kedalaman di mana investasi masih bisa return, masih bisa kembali modal. Biasanya di bawah atau biasanya kurang dari 3 km. Kalau ngebor sudah lebih dari 3 km sudah tidak ekonomis. Gitu. Ya, jadi tidak hanya mencari clay cap, ya tadi yang ditanyakan sama Mas Haidar gitu, tapi menemukan posisi zona reservoir yang tepat tuh gimana, yang bisa memproduksi uap, yang bisa memproduksi air panas. Kalau dibor nggak dapat uap, nggak dapat air panas, ya itu namanya masih belum tepat ya. Kalau dapat uap, nah atau air panas, ya uap sendiri temperaturnya tinggi gitu ya. Jadi mencari temperatur tinggi sehingga fluidanya sudah berubah menjadi fase uap gitu di atas 200 derajat Celcius. Lalu kedalamannya juga ekonomis gitu. Jadi dalamnya tertentu, posisinya tertentu, barangnya nggak kelihatan mata ya, tidak kasat mata. Maka itu sulitnya, maka perlu teknologi untuk mendetek reservoir yang tepat tadi itu. Ya. Nah, kalau dilihat dari tahapan pengembangan geothermal, ini ada preliminary survey, survei pendahuluan, ada exploration survey, termasuk pengeboran, nanti test drilling itu di sini. Gitu. Ya, tadinya kalau belum ada sumur, yaitu tingkat risikonya itu lumayan tinggi. Ya, tinggi ini. Tapi kalau sudah ada survei MT dan sebagainya sudah menurun sedikit, tapi masih tinggi. Baru kalau sudah dites drilling, dibor dan drillingnya berhasil, maka kan berarti keberhasilan mendapatkan uap itu sudah terbukti. Maka risikonya turun. Ya. Tapi kalau baru satu sumur, ya masih penurunannya masih sudah terbukti gitu, tapi masih harus dibuktikan secara konkret dengan menggunakan sumur-sumur yang lain. Kemudian dilakukan feasibility study, visible nggak nih kalau dikembangkan? Betul di sini ngebor ada airnya, ada uapnya gitu, tapi apakah bisa dikembangkan 100 megawatt gitu atau berapa yang bisa gitu, itu namanya feasibility study. Baru dilakukan drilling. Feasibility study termasuk juga perencanaan pembangunan pembangkit listrik, pengeboran dan sebagainya, itu dibahas di feasibility study. Secara keekonomian, secara keteknikan visible atau tidak. Ya. Kalau ada yang mau ikut kuliah saya, ya besok bisa ikut hadir. Saya ada kuliah jam 8 online. Itu kuliah integrasi sains dan matematik. Saya bicara masalah energi, menantang mahasiswa apakah UI mampu atau visible tidak menggunakan listrik dari PLN
Apakah UI bisa mencukupi kebutuhan energinya melalui renewable energy? Pertanyaan besarnya itu. Nanti saya akan presentasikan besok. Menarik, nih menyambung ini. Gitu ya. Jadi ini risikonya itu tinggi. Nah, kemudian biayanya ini masih biayanya masih rendah. Ini cost nih yang titik-titik. Cumulative development cost. Cost-nya masih rendah. Risikonya masih tinggi. Baru nanti dia cost-nya naik lagi dan seterusnya. Kalau sudah dibor berapa sumur lagi, maka risikonya akan menurun. Begitu. Setelah drilling baru konstruksi pembangkit, kemudian start up, ya. Kemudian operation and maintenance. Sampai di sini bisa difahami. Ini nilai strategisnya. Jadi perkuliahan ini nanti mestinya kalau Anda serius, mestinya bisa menjawab gimana Pak Yunus caranya mencari dan menemukan posisi zona reservoir geothermal yang tepat. Bisa dapat uap, temperaturnya tinggi, tapi tidak terlalu dalam. Baik, untuk dapat memproduksi uap atau air panas tersebut diperlukan pemboran eksplorasi 1-3 sumur. Namanya pemboran eksplorasi. Ya. Dan bila berhasil, kemudian dilakukan pemboran produksi dan reinjeksi. Maka ini tes drilling ini itu masih pemboran eksplorasi. Tapi kalau drilling di sini itu sudah eksploitasi. Gitu. Pemboran satu sumur sedalam 2.000 meter perlu biaya sekitar 6 juta US dollar. Sekitar 100 miliar rupiah. Besar kan? Kayaknya nggak main-main ini. Kalau Anda pengen jadi ahli geothermal ya targetnya sampai di situ. Sampai Anda mampu untuk menunjukkan target-target pemboran di mana-mana dan tepat gitu. Karena bila gagal atau drilling success ratio-nya rendah, drilling success ratio itu rasio antara jumlah yang berhasil, jumlah sumur yang berhasil dibagi jumlah sumur keseluruhan. Ngebor 5, berhasil 2, berapa tuh? 2/5 gitu. Kali 100%. Gitu. Jadi itu namanya drilling success ratio. Maka bila gagal biaya eksplorasi jadi tinggi. Dan ini akan berpengaruh pada total biaya pengembangan energi geothermal dan pada akhirnya berpengaruh pada harga listrik geothermal yang dijual. Itu. Jadi nyambung-nyambung akhirnya berpengaruh kepada harga listrik geothermal. Tapi kalau perusahaan itu tingkat keberhasilan ngebornya itu tinggi, maka mestinya geothermalnya lebih murah. Gitu. Karenanya sangat krusial untuk mengembangkan inovasi teknologi pencitraan bawah permukaan bumi. Jadi cara berpikirnya begitu. Karena sumur mahal, maka perlu inovasi teknologi. Teknologi subsurface imaging. Agar bisa lebih tepat dan akurat dalam mendeteksi reservoir geothermal. Ya, drilling success ratio-nya tinggi. Nah, kalau tinggi kan begini, kalau berhasil dapat uap. Ya, jadi itu. Nah, sekarang kita di awal ini ngomongin, ini sebetulnya brief introduction ya, supaya Anda bisa memahami yang akhir. Ya, jadi kita mengawali yang akhir, nanti mengakhiri yang awal. Nah, bingung. Pengembangan riset dan inovasi teknologi di bidang Advanced Reservoir Imaging di UI. Khusus nih UI. Nah, ini cara berpikirnya begini. Industri geothermal menghadapi problem-problem enggak? Ya tentu. Pak Yunus saya ngebor itu 6 itu yang berhasil cuma 2. Waduh. Berapa tuh? 2/6. Berapa tuh? 1/3 kan? Kali 100%. Jadi kira-kira 33% tingkat keberhasilannya. Oh, masih rendah.
Gitu. Itu kan mereka punya problem seperti itu misalnya. Gimana caranya? Nah, problem itu harus diselesaikan. Ini yang di kotak yang besar. Gitu. Diselesaikan melalui data acquisition, ngukur, data processing, data modeling. Kemudian hasilnya itu diverifikasi dengan data sumber yang ada untuk pengembangan lebih lanjut. Gitu. Jadi data sumber yang berhasil maupun tidak berhasil itu bisa digunakan untuk riset. Gitu. Sehingga nanti ke depan teknologi yang dikembangkan memudahkan untuk mendapatkan fluida geothermal yang tepat. Gitu. Nah, itu siklus risetnya gitu. Kalau nanti sudah berhasil, kan digunakan untuk memperbaiki data. Dari data, nanti diverifikasi, data acquisition, dan seterusnya. Gitu. Ya, jadi ini siklus riset dan inovasi reservoir imaging. Jadi data acquisition juga harus canggih ya, cara ngambil datanya. Data processing juga, data modeling juga. Dan hasil data modelingnya itu juga harus bisa bisa diverifikasi dengan data sumur siap untuk diverifikasi. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada saya lanjut. Nah, jadi riset yang dalam kotak sebelah kanan itu yang dilakukan oleh kampus, itu riset yang harus bisa memberikan solusi. Gitu. Karena itu perlu inovasi sehingga memberikan solusi yang warna hijau. Gitu. Ini cukup penting. Jadi ada problem solving. Jadi bukan riset untuk riset jalan sendiri, ya, ngambil data sendiri, nggak ada hubungannya dengan industri. Ya, padahal kita perlu turun terjun ke industri dan tidak hanya terjun belajar magang begitu, tapi kita nantinya bisa menyelesaikan masalah-masalah industri. Dan ini terus-menerus dilakukan. Nah, ini subsurface imaging technology. Kalau yang sebelah kiri, medical body imaging technology. Kalau yang sebelah kiri, medical body imaging technology seperti magnetic resonance imaging, MRI, atau CT scan, dan sebagainya. Objeknya orang, ya, orang dimasukkan, di scanning. Terus sehingga mananya tuh bagian dalam tubuhnya ini bisa dicitra dan dengan warna-warna tertentu, yang biru gimana, yang merah gimana, itu tuh ada maknanya. Ya, itu imaging. Jadi kalau Anda menjadi orang geophysics atau mau menjadi orang geophysics, maka Anda harus bisa melakukan proses seperti medical body imaging. Begitu, dengan menggunakan subsurface imaging. Ini penting. Dengan menggunakan magnetotellurics, ambient noise tomography, micro earthquake, gravity, magnetic, dan sebagainya. Gitu. Ini cukup penting. Gitu. Ya, jadi kayak di sini ini peralatan MT, lain harus bisa mengukur dengan baik supaya datanya ini bagus. Cara masang sensornya dan sebagainya ini harus bagus. Gravity juga Anda ngambil datanya dengan baik dan dengan waktu yang relatif cepat. Ya, ini ada sensor-sensor lain lagi nih. Ini ambient noise tomography. Ini gravity, ini magnetic, ini ambient noise tomography. Ya, jadi ada sensor, ya, sensor gelombang ini itu dipasang dan nggak pakai kabel, nggak disambung dengan kabel, masing-masing ada smart system teknologi. Ya, ini ada logonya, ini punya Newquest. Newquest punya sensor-sensor seperti ini juga lumayan banyak.
mungkin akan diperbanyak lagi sehingga teknologi ini bisa diterapkan. Begitu. Lalu ini jumping ya, langsung pada hasil saja. Ini hasilnya nanti seperti ini nih, seperti yang di medical imaging. Jadi subsurface-nya seperti apa, ini juga seperti apa. Jadi model-model ini yang nantinya akan kita teliti lebih lanjut untuk bisa merekomendasikan sumur pemboran. Gitu. Nah, ini riset dan inovasi dalam bidang advanced reservoir imaging, tapi dengan memberikan satu gambaran. Dari sebelah kiri ada data acquisition, sebelah kanannya data processing and modeling, ada conceptual model and well budgeting, kemudian hasilnya diverifikasi dengan data sumur. Nah, kita kan tahunya kalau di permukaan seperti ini, ada gunung gitu kan, gunungnya bagus gitu, tapi bawahnya kayak apa kan nggak tahu. Ya, bawahnya kayak apa nggak tahu, maka perlu ada pendataan di permukaan terlebih dahulu. Yang paling mudah adalah dengan menggunakan remote sensing. Gitu. Ada Landsat imagery, ada satellite gravity data, ada fault lithology delineation gitu. Gitu. Untuk menduga di bawahnya ada apa gitu. Ya. Nah, jadi kita kan tahu di permukaan ada fumarole. Itu namanya fumarole tuh itu. Fumarolnya itu apa tuh? Uapnya itu butek. Ya, kayak kotor. Nah, ini juga ada gejala magmatic gas. Itu ada di fumarole yang ada di sini. Ya, ada hot spring, ada hot spring. Ini ada hot spring 1, hot spring 2, hot spring 3. Ini ada hot spring 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini hot springnya di sini, fumarolnya di atas. Berarti di bawah ini ada sistem geothermal. Gitu. Tapi bawahnya kan nggak tahu. Bawahnya nggak tahu kita. Ada apa nih? Kayak apa nih? Bentuknya kayak apa nih? Ya, geologi nggak bisa memberikan suggestion. Karena yang tahu bawah permukaan ini dengan menggunakan peralatan geofisika. Ya. Ini peran Anda. Kalau Anda mau masuk ke dunia ini, maka Anda juga harus bisa menguasai teknologi itu. Untuk bisa mendapatkan informasi bawah permukaan. Jadi ini data acquisition, kemudian ini data acquisition yang dengan remote sensing. Ini data acquisition nanti di lapangan ini bisa menggunakan airborne survey supaya cepat mengcover area yang sangat luas, bisa dengan menggunakan airborne. Tapi airborne lebih mahal, ya kan? Bayar pilotnya aja berapa? Beda dengan bayar sopir kan gitu. Ya, ini ada ground survey, tadi ada MT, ada magnetic, ada macam-macam tadi. Ya, survei di permukaan. Untuk menjawab pertanyaan ini, tanda tanya ini harus dijawab. Ya, ini dari data acquisition. Kemudian data processing, kuningnya pindah. Kuningnya di sini, sekarang kuningnya pindah ke sini. Ini adalah processing. Ya, processing untuk mendapatkan image yang ada di bawah. Ya, processing dari sinyal-sinyal yang ada ya diverifikasi, ada filtering, ada robust processing. Nah, itu dengan menggunakan software-software yang ada di, karena ini ngomong UI itu punya GraphPro X dikembangkan sendiri. Static Shifter X, MT3D Inf X, dan software yang terbaru itu DBase View X, ya, database dan visualization 3 dimensi. Ini data processing. Jadi selain Anda ke lapangan bisa mengukur dengan baik, maka setelah pulang dari lapangan, di lab, di ruang processing, Anda juga bisa melakukan pengolahan data. Yang kuning pindah lagi. Oh, masih kuning. Nah, ini masih processing and modeling. Jadi yang tadinya nggak tahu bawahnya kayak apa, sekarang tahu bawahnya seperti ini. Mana yang dalam, ya dalam yang di sini. Mana yang dangkal, dangkal yang di sini. Jadi mana yang ngebor ekonomik gitu, ya di sini.
di sini. Kalau di sini sudah nggak ekonomis, ini bisa lebih dari 3 kilometer. Begitu. Ya, jadi ini adalah zona yang prospektif untuk dikembangkan. Heat source-nya ada ini yang berwarna biru ini. Heat source. Software ini pun juga dikembangkan oleh tim dari NewQuest. Ya, alhamdulillah kita sudah punya software seperti ini. Nah, ini model konseptual, ya, model konseptual. Jadi tadi ada hot spring, ada fumarole dan sebagainya. Oh, ini ada heat source gitu. Oh, ini ada base of clay cap gitu. Ya, ini kan gambarnya ini ada satu lapisan ini base dari clay cap. Atasnya yang merah-merah yang clay capnya, tapi bawah clay capnya itu namanya base of clay, BOC atau base of conductor. Ya, tadi ada yang nanya ya, Mas Abdil itu, jadi atau tadi siapa satu lagi. Karakteristik dari clay itu apa Pak Yunus? Karakteristiknya itu low resistivity. Ini clay cap ini. Ini tebel banget. Ini tipis di sini. Ini tebel lagi. Jadi pusat reservoirnya ya di yang tipis ini. Kenapa di sini tipis? Karena panasnya itu lebih banyak ngalir di daerah sini. Gitu. Itu model konseptual. Jadi ada upflow-nya di daerah sini, outflow-nya ke sana. Ini baru 2 dimensi ya. Tampilan 2 dimensi. Tapi ngitungnya 3 dimensi. Nah, ini tampilan 3 dimensi, ngitungnya 3 dimensi. Gini. Nah, jadi bisa dipotong-potong. Nah, itu arah panahnya. Yang merah itu berarti panas, yang kuning berarti hangat. Ya, ini sumur nanti setelah dibuat reservoir conceptual modeling baru ada well targeting. Bor di daerah pusat. Gitu. Nah, ini data lain. Jadi kalau misalnya kita punya data empty nih, yang ada yang merah, ada yang hijau nih. Nah, kalau ada sumurnya itu diverifikasi. Oh, bener di reservoir ini banyak yang merah-merah ini di sepanjang sumur. Merah-merah itu artinya ada low circulation zone, ada daerah permeable di daerah situ. Sesuai di daerah ungu begitu. Nah, tapi di sini fracture-nya tinggi. Jadi ini diverifikasi dengan sumur. Sumur itu nggak lempeng ya, sumur itu bisa directional seperti ini, miring juga directional. Ya nanti dipelajari lebih jauh korelasi antara data-data low resistivity, high resistivity, low velocity. Ini velocity ini dari ambient noise tomography. Ini di board di sini. Board di sini berhasil, di sini kurang berhasil. Ya, ini teknologi ke situ. Ini software di BaseView X ya. Jadi supaya bisa dilihat ya, maka diklik doang. Aslinya ya kamu bisa muter-muter sendiri. 180, 90, dan seterusnya. Dan ini di dalam reservoirnya ya itu ada hypocenters, titik-titik gempa terjadi di situ, dan mostly gempa itu ada di dalam reservoir geothermal. Gitu. Ya. Kalau batas dari clay cap, ya itu yang di bawah. Nah ini kan batas dari clay cap. Ke sana. Nanti kalau diputar lagi, pokoknya di bawah dari yang warna merah itu. Itu clay cap-nya. Mulai clay cap dari garis itu sampai ke atas. Ini heat source-nya. Ini patahan. Ini sumur-sumurnya. Jadi micro earthquake itu biasanya tercluster di zona reservoir. Penerapan hasil riset dan inovasi teknologi di dunia industri. Success story pengeboran sumur eksplorasi pertama di Belawan Ijen itu dilakukan oleh tim dari UI. Ya, walaupun mereka sudah pernah
berkonsultasi dengan perusahaan New Zealand, dengan Amerika, dengan Italia, tapi ketiga-tiganya hasilnya tidak sama lokasi pemborannya. Sehingga perusahaan bingung, karena itu berkolaborasi dengan UI dalam hal ini. Aplikasi 3D MT Imaging Technology di lapangan Ijen, Jawa Timur, milik PT Medco Cahaya Jotro berhasil mendeteksi keberadaan zona reservoir di kedalaman 1.500 sampai 2.000 meter. Ya, mau nggak ada yang Gitu. penting. Jadi aplikasi teknologi ini bisa menggait keberadaan reservoir. Padahal itu reservoirnya termasuk yang hidden, karena tanda-tanda di permukaannya itu nggak ada. Nggak ada fumarole, nggak ada hot spring, nggak ada warm spring, nggak ada. Dan kemudian di follow up pemboran perdana di Ijen berhasil menembus zona reservoir dengan temperatur 290 derajat Celcius. Sangat tinggi temperaturnya. Fluidanya ber-pH netral. Alhamdulillah. Kemudian 4 sumur berikutnya berhasil membuktikan akurasi 3D anti-imaging technology yang dikembangkan oleh tim UI. Itu jadi clear. Ya ini contoh gambarnya itu pengeboran sumur. Ini kalau Anda lihat ini clay cap ini. Ini yang warna merah clay cap. Ini ada base of conductor atau top of reservoir. Ya ini main target itu ada di sini. Gitu. Kita punya yang lebih detail. Ini top of reservoir itu sama dengan BOC, base of clay or base of conductor. Karena clay itu bersifat konduktor tadi. Resistivity-nya rendah. Nah, kalau kita bisa menemukan ini base of conductor ini sama dengan menemukan top of reservoir. Ada di sini. Berapa kedalamannya reservoirnya? Kedalaman top reservoir itu berapa? Silakan dimension aja. More or less. Bukan exact number. Berapa kira-kira top reservoirnya? Sekitar 1.500 atau 1.000 meter, Pak. 1.500 meter. Ya, Pak. Ini kan sekitar 0. Elevasi 0. Di atasnya sekitar 1.500. Jadi kurang lebih 1.500. Gitu. Nah, ini dari cross section, ini dari peta. Nah, posisi sumurnya dari sini. Ini daerah prospek yang udah kita delineasi dari 3D MT. Gitu. Nah, ini ada gejala seperti dom. Sayangnya di atas tuh nggak ada manifestasi permukaan. Nggak ada hot spring, nggak ada mud pool, nggak ada fumarole itu di sini. Sehingga ini benar nggak ada geothermal. Tapi dari MT yang kami lakukan ini benar. Proses metodologinya itu benar. Tapi dalamnya ada reservoirnya atau enggak, ya memang dibor. Tapi indikasinya mengarah kepada ada reservoir. Ini saya cerita sebelum dibor ya. Kemudian dibor 2.000 meter. Ya, jangan ngebor ngepas ya, ngebornya dilebihin. Lalu di sini 1.500 ya kita ngebor 2.000 lah. Ya, dibor di situ. Kenapa di sebelah sini nggak sini? Itu ada pertimbangannya. Nah, ternyata berhasil keluar uap.
Ya, oke. Ini di sini nih posisinya. Posisinya di sini. Dan ini berhasil, terbukti berhasil. Oke. Jadi ngebor 100% berhasil menyelamatkan dana 100 miliar lah. Ini temperaturnya 291 di bawah. Di sini 240, di sini 200. Ada pertanyaan? Nggak ada. Rekam jejak kolaborasi dengan industri geothermal Indonesia, Malaysia, Turki. Ya, udah banyak ya rekam jejaknya. Ada lebih dari 60 geothermal area, lebih dari 4 gigawatt resource discovery. Ini industri yang saya maksudkan. Jadi kita dipercaya oleh perusahaan-perusahaan besar, Pertamina, Geodipa, PLN, Sarula, Medco, Petronas bahkan, ya Indonesia Power, Supreme Energy, Aboitiz ini dari Filipina, Hitai dari Turki, DSS dari China, ada Geopatra, ada Sumbawa Timur Mining, ini Vale, ya, jadi perusahaan asing, tapi sahamnya ada kontribusi dari nasional. Orca, ini dari Iceland, Star Energy yang mengembangkan salak di Gunung Salak ya. Ya jadi alhamdulillah rekam jejaknya kita sudah banyak hampir di seluruh tanah air termasuk di Malaysia baik di Semenanjung sini banyak maupun di Tawau. Kontribusi tim geothermal UI dalam bentuk produk akademik dan pengabdian masyarakatnya nih. Tadi kan teknologi. Ya, di UI itu ada penyelenggara program magister dan doktor bidang geothermal. Ya, ini alumni pertama. Ada apa namanya? Di sini ada 11 ya. Kemudian ini program doktor ini meluluskan satu orang doktor. Ini ex-VP di Pertamina Geothermal. Ya, selain itu kami juga memproduksi 8 hak atas kekayaan intelektual, software 3D imaging technology. Ini contoh surat pencatatan ciptaan seperti ini. Ya, ini software bikinan sendiri. Tapi juga kita memproduksi paper ilmiah. Ada yang Q1, Q2, Q3. Ini kuartil ya. Yang Q1 ada 12 paper. Itu Q1 itu paper yang kaliber tingkat tinggi. Ya, alhamdulillah kita memproduksi paper cukup banyak. Dan seterusnya. Ini contohnya, investigation of the main reservoir of the Tulehu geothermal system Indonesia using 3D inversion of empty data. Ya, ada penulisnya, ini ada Wambra, ada dan seterusnya. Ya. Jurnal reviewer, saya juga menjadi reviewer jurnal Q1. Itu kayak misalnya dari Geothermics itu Elsevier. Lalu memberikan international webinar. Kemudian penyelenggara acara geothermal internasional pertama di UI, nah itu di Balero. Ada seminar geothermal, undang guru-guru. Ini guru saya ini, Profesor Hochstein. Ini guru saya, Prof. Supriyadi. Oke.
Oke, ini ada apa namanya University Twente, IF Technology di Belanda, juga Belanda. Ini National Bandung, ada Jogja, Universiteit Utrecht, TNO Belanda, TU Delft Belanda. Ini Geocap ya. Geothermal Research Center, ICER, ya, Institute for Sustainable Energy Resources. Ya, ada di FMIPA. Kemudian tim ahli narasumber Kementerian SDM, ya, dalam hal evaluator kegiatan eksplorasi, membicara pada sejumlah sosialisasi geotermal ke masyarakat, narasumber pengembangan energi geotermal, saksi ahli dalam gugatan Undang-Undang Panas Bumi di Mahkamah Konstitusi tahun 2017. Ya, saya sekali-sekalinya masuk pengadilan di Mahkamah Konstitusi untuk menjadi tim saksi ahli. Ini di DPD, Dewan apa tuh? Perwakilan Daerah. Termasuk menjadi pengurus API pusat selama lebih dari 20 tahun. Rencana ke depan, membangun International Geothermal Research and Innovation Center, kolaborasi antara UI, di UI sendiri ada apa namanya biru, ada biru hitam, ada merah dan sebagainya. Ini mencerminkan fakultas, ya kayak dengan fakultas teknik, ya kita intensif, ya. Karena teknik dekat dengan MIPA terkait dengan geothermal. Ada di government support, ada di international collaborator, ya termasuk geothermal industry. Pengembangan teknologi artificial intelligence untuk mendeteksi zona target pemboran yang lebih akurat. Dan ini mahasiswa ya yang sekarang ikut geothermal, kalau misalnya menyukai AI atau menyukai coding, programming, bisa disiapkan dari sekarang. Nanti bisa disambungkan dengan tim softwarenya NuQuest. Pengembangan database sumber daya geothermal Indonesia yang low to moderate temperature, hot petroleum system, high temperature, dan sebagainya. Pengembangan energi geothermal low to medium temperature, berkolaborasi dengan negara-negara Asia dan Afrika. Karena sebagian besar Asia itu kalau punya geothermal, itu geothermal yang low to moderate, seperti di Malaysia, Thailand, Taiwan, mana lagi? Vietnam, Singapura. Ya. Lalu ke depan juga perlu pengembangan teknologi ORC, Organic Rankine Cycle. Jadi ORC itu mesin yang digunakan untuk memanaskan working fluid, jadi fluida kerja yang dari hidrokarbon, titik didihnya lebih rendah dari air. Karena itu kalau panasnya dimasukkan ke dalam heat exchanger itu nanti bisa digunakan untuk memanaskan fluida hidrokarbon. Baru nanti digunakan untuk memutar turbin. Ekstraksi lithium, hidrogen, pengembangan pendidikan geothermal multidisiplin, geoscience and engineering, ya. Program magister, doktor, postdoc training. Nah ini perlu. Saya kira itu dari saya. Ya ini ada beberapa referensi. Ini contoh apa namanya Journal Geothermics Investigation of Deep-Seated Heat Source. Sebentar ya. Sebentar.
Oke, sampai di sini. Maaf, barusan ada telepon. Ada yang ingin ditanyakan? Bapak, maaf saya sebelumnya mau tanya. Ya, siapa nama disebutkan? Saya Raihana Akmal dari Geofisika Angkatan 23. Saya izin tanya, Pak. Sebenarnya saya penasaran aja. Kalau misalnya tanda-tanda bakal gagal pengeborannya tuh gimana ya, Pak? Sama kan tadi saya baca ada yang namanya drilling success rate ya, DSR. Itu kalau misalnya gagal, statistiknya itu di bawah 50%. Nah, itu tuh berarti apakah perhitungan DSR-nya itu nanti real time atau gimana, Pak? Enggak, perhitungan DSR itu Anda mau ngebor. Ya, ada lapangan begini nih. Nah, misalnya begini. Ini udah bagus nih, ini daerah Ijen ini. Ini daerah prospeknya itu ini nih. Kelihatan ya kursor saya? Kelihatan nggak kursor saya? Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. Ya. Nah, ini area prospek ini yang sebelah kanan. Ini titik bornya ada di sini. Nah, tapi kan rencana ngebor itu nggak hanya satu sumur, ya. Kalau misalnya apa namanya WKP ini potensinya bisa sampai 110 megawatt, ya. Potensinya bisa sampai 110 megawatt. Nah, gitu. Maka kemudian dibor. Nah, bor pertama itu bor yang sangat krusial untuk memastikan betul nggak sih ada eh, energi geothermal di bawah, ada fluida geothermal atau enggak, temperaturnya berapa itu. Nah, kemudian nanti setelah ini ada pemboran lagi, misalnya ke sini misalnya, ada lagi ke sini misalnya, ada lagi ke sini misalnya. Nah, itu berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Itu artinya kita merencanakan sumur pemboran sebesar 5 sumur misalnya. Nah, satu sumur yang pertama kan kita bisa hitung. Ini kemampuan sumurnya berapa megawatt per satu sumur. Katakanlah 10 megawatt gitu. 10 megawatt. Nah, ini yang apa namanya eh, perlu kita lihat. Jadi kalau kita mau mengembangkan 5 sumur, kalau berhasil semuanya, itu kan berarti 50 mega kalau rata-ratanya 10. Tapi kan rata-rata sumur ini belum tentu sama. Baru rata-rata itu 10. Mungkin ada yang 12, mungkin ada yang 8, mungkin ada yang 7, mungkin ada itu. Tapi kalau lebih dari 5 megawatt per sumur itu berarti berhasil dia. Nah, ngebor 5 yang berhasil 3 gitu, itu artinya drilling success ratio-nya berapa tuh? 3/5 kali 100% gitu. Ya, berapa tuh? 60% ya, 60% gitu. Tapi kalau 5-5-nya atau 4-nya berhasil 80%, ya kan? Tapi kalau 5 berhasil itu artinya 100%. Nah, jadi gitu. Jadi bukan real time. Ya, real time. Ya, real time artinya kita ngebor berhasil atau enggak, ya itu nanti dihitung. Berapa jumlah sumur yang dibor dan berapa sumur yang berhasil. Itu. Jadi yang berhasil dibagi jumlah sumur. Sebentar ya.
sehingga badannya nanti Oke ya, jadi itu yang namanya drilling success ratio. Jadi berapa jumlah yang mau dibor, berapa yang berhasil. Dari yang berhasil dibagi jumlah total, itu yang namanya drilling success ratio. Ya, karena itu ini krusial banget ya, menentukan reservoir seperti ini. Bahkan nanti yang ada fracture-fracture-nya ini bisa didetailin lagi. Ya, ini informasi awal. Sebetulnya nanti bisa didetailin lagi dengan menggunakan teknologi ambient noise tomography dan sebagainya itu, sehingga bawah permukaannya itu bisa lebih akurat, dan dengan lebih akurat maka drilling success ratio-nya lebih tinggi tentunya. Begitu kira-kira. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Oke, saya kira cukup ya sampai di sini. Kuliah kita sudah habis waktunya dan bahannya juga sudah habis, insya Allah nanti kita akan lihat. Ini ada YouTube-nya, ya, YouTube Pengukuhan Guru Besar Yunus Daud. Silakan Anda bisa lihat, nanti bahan-bahan ini pun juga ada di situ. Tinggal didengarkan aja, ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.